Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Febrianti, NIM 18-05525108 dari Universitas Tikubang Semarang. Tujuan presentasi kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengauditan 2. Presentasi pada kali ini bertemakan pengujian substantif persediaan observasi perhitungan. Agenda dalam presentasi kali ini yaitu yang poin A, sifat siklus produksi, poin B, materialitas dan risiko inheren, yang C, pemahaman bisnis dan industri klien, D, pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien yang memuat 3 poin. Poin pertama, penetapan waktu dan luas observasi. Yang poin 2, rencana perhitungan persediaan. Yang ketiga, pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Yang E, pengujian penetapan biaya persediaan. Kemudian poin F, pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Poin A yaitu sifat siklus produksi. Di dalam sifat siklus produksi di sini memuat beberapa poin. Yang pertama, siklus pendapatan atau revenue cycle. Perusahaan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapat dalam bentuk kas. Yang poin 2, perusahaan yang berbeda juga memiliki sumber pendapat yang berbeda. Misalnya itu dokter, pengacara, akuntan publik, dan lain-lainnya. Yang poin ketiga, untuk perusahaan barang dagang, kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus pendapatan itu ada beberapa. Yang pertama, penjualan kredit, yaitu memuat penjualan yang dilakukan dengan hutang. Yang kedua, penerimaan kas, memuat penagihan piutang dan penjualan tunai. Yang ketiga, penyesuaian penjualan yang memuat potongan, retur penjualan, dan pengurangan harga, serta piutang tak tertagih, penyisian dan penghapusan piutang. Poin B yaitu materialitas dan risiko inheren. Pertama yaitu tentang materialitas. Materialitas di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pendapatan merupakan ukuran volume aktivitas sebenarnya bagi setiap perusahaan. Poin kedua, pendapatan biasanya melibatkan volume transaksi yang tinggi dan total pendapatan merupakan hal yang sangat penting pada laporan keuangan yang seringkali digunakan sebagai ukuran materialitas secara keseluruhan untuk penguasaan ini. Yang poin ketiga, pendapatan yang dapat menimbulkan piutang usaha dan kas akhir serta arus kas dari operasi. Pengalokasian materialitas ke dalam akun-akun yang akan dipengaruhi oleh transaksi dalam siklus ini akan bervariasi sesuai dengan pertimbangan. Pentingnya siklus pengeluaran ini juga bisa bervariasi menurut jenis usaha yang akan dijalankan.
Satu industri dapat memproses transaksi bernilai miliaran dolar selama satu siklus operasi. Sementara itu, lainnya mungkin akan jauh lebih kecil. Pertimbangan lainnya itu tentang materialitas awal atas hutang usaha dapat menjadi tolak ukur sebagai pentingnya rasio cepat dan rasio lancar bagi pemakaian laporan keuangan, serta besarnya salah saji akan mempengaruhi rasio ini secara signifikan. Risiko salah saji dalam pengauditan piutang usaha adalah tinggi, dan biaya prosedur yang digunakan dalam pengauditan piutang itu juga tinggi, seperti pengiriman permintaan konfirmasi kepada pelanggan. Maka, cara mengalokasikan risiko tersebut dengan cara proporsional materialitas laporan keuangan ke akun ini sering terjadi merupakan langkah yang tepat. Jadi, salah saji yang dapat ditoleransi atau materialitas saldo akun untuk piutang usaha relatif lebih tinggi daripada untuk akun aktiva tertentu lainnya, seperti aktiva pabrik, di mana risiko inheren dan biaya audit lebih rendah. Hal ini akan membantu mengurangi biaya akumulasi bukti secara keseluruhan. Yang kedua itu risiko inheren. Dalam risiko inheren pada asersi pendapatan, auditor harus mempertimbangkan faktor pervasif yang dapat mempengaruhi asersi dalam beberapa siklus, termasuk siklus pendapatan, serta faktor-faktor yang hanya berkaitan dengan asersi tertentu dalam siklus pendapatan. Faktor-faktor yang dapat mendorong manajemen untuk mensalahsajikan asersi siklus pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, memaksa untuk menyatakan terlalu tinggi pendapatan dalam rangka melaporkan pencapaian target pendapatan atau profitabilitas yang ditetapkan atau norma industri yang sebetulnya tidak mempengaruhi, karena faktor-faktor seperti kondisi ekonomi global, nasional atau regional, dampak perkembangan teknologi terhadap kemampuan bersaing perusahaan, atau buruknya manajemen. Yang kedua, memaksa untuk menyatakan terlalu tinggi kas dan piutang kotor, atau menyatakan terlalu rendah penyisian piutang tak tertagih dalam rangka melaporkan tingkat modal kerja yang lebih tinggi untuk kebutuhan memenuhi akad hutang. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan salah saji dalam asersi siklus pendapatan, termasuk dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, volume penjualan, penerimaan kas, dan transaksi penyesuaian penjualan seringkali tinggi, sehingga mengakibatkan sejumlah kesalahan terjadi. Yang kedua, penentuan waktu dan jumlah pendapatan yang diakui bertentangan dengan faktor-faktor. Yang ketiga, pada saat piutang difaktorkan,
dengan tanggung renteng. Klasifikasi yang benar atau transaksi tersebut sebagai penjualan atau pinjaman akan menjadi rancu. Yang keempat, piutang mungkin salah diklasifikasikan sebagai hutang lancar dan tidak lancar akibat kesulitan dalam mengestimasi kemungkinan penagihan di tahun yang akan datang. Dengan mengakui risiko inheren ini, melalui prosedur penilaian risiko inheren itu sendiri, manajemen biasanya mengadopsi pengendalian internal yang ekstensif atas berbagai masalah tersebut. Yang poin C yaitu pemahaman bisnis dan industri klien. Dalam pemahaman bisnis dan industri klien ada beberapa poin. Yang pertama, mengembangkan ekspektasi tentang total pendapatan dengan memahami kapasitas klien, pasar, dan pelanggan klien. Yang kedua, mengembangkan ekspektasi tentang margin kotor dengan memahami pangsa pasar dan keunggulan kompetitif. Poin ketiga, mengembangkan ekspektasi tentang piutang bersih berdasarkan periode penagihan rata-rata untuk klien dan industri. Sebelum auditor merancang program audit pengeluaran, seorang auditor itu harus mempertimbangkan bisnis kliennya, kekuatan pasar eksternal yang menggerakkan sektor bisnis, dan bagaimana cara kekuatan tersebut dapat mempengaruhi siklus pengeluaran perusahaan. Setiap perusahaan akan menghadapi kekuatan-kekuatan pasar yang berbeda-beda. Dan perlu diingat lagi bahwa siklus operasi perusahaan itu mencerminkan waktu mulai dari kas yang digunakan untuk membeli barang maupun jasa sehingga penagihannya dan bagi sebuah perusahaan manufaktur, siklus operasi kotor itu diestimasikan oleh jumlah dari rata-rata yang dibutuhkan untuk memutar persediaan dan menagih piutang tersebut. Dalam proses penghasilan pendapatan, itu juga memerlukan beberapa beban, seperti harga pokok penjualan atau beban penjualan. Sehingga dalam memahami siklus pendapatan dapat membantu mengembangkan ekspektasi pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan siklus transaksi lainnya, dan menilai risiko bahwa laba yang mengandung salah saji yang material itu belum diaudit. Poin D, pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Poin pertama, dengan penetapan waktu dan luas observasi. Penetapan waktu pengamatan persediaan itu tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan efektivitas pengendalian internal.
Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik, dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Tanggal itu harus ditetapkan pada saat mendekati tanggal neraca, dan auditor itu biasanya harus hadir pada saat penetapan tanggal tersebut. Dalam sistem persediaan perpetual, dengan mengendalikan internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal interim. Apabila catatan perpetual itu telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan semacam itu. Dalam kasus seperti itu, prosedur ini dapat dilakukan selama atau setelah akhir periode yang diaudit. Dalam perusahaan yang memiliki persediaan yang tersebar di banyak tempat, pengamatan auditor biasanya itu harus mencakup semua lokasi persediaan yang signifikan. Yang kedua, perencanaan perhitungan persediaan. Dalam perhitungan persediaan fisik oleh klien, biasanya itu dilakukan sesuai dengan rencana-rencana atau daftar instruksi. Instruksi yang dibuat oleh klien itu harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Jadi, nama karyawan yang bertanggung jawab itu harus dicatat. Yang kedua, tanggal perhitungan. Yang ketiga, lokasi-lokasi yang akan dihitung. Yang keempat, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan yang akan dilakukan. Yang kelima, penggunaan dan pengendalian tabel persediaan bernomor urut serta lembar ikhtisar atau kompilasi. Yang keenam, ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dihindarkan. Yang terakhir, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Setelah itu, auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana perhitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan. Dengan demikian, tenggang waktu yang cukup, klien akan mampu menanggapi dengan baik saran-saran modifikasi atas rencana itu sebelum perhitungan dimulai. Sudah merupakan hal biasa bagi seorang auditor untuk membantu klien dalam merancang suatu rencana perhitungan persediaan yang akan memudahkan baik perhitungan maupun pengamatan persediaan tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Dalam mengamati perhitungan persediaan, seorang auditor itu harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, meneliti kecermatan para karyawan klien.
apakah mengikuti rencana perhitungan persediaan atau tidak. Yang kedua, memastikan terlebih dahulu bahwa semua barang dagang telah dibeli label dan tidak ada barang yang diberi 2 label. Jadi, seorang auditor itu harus memastikan semua barang tersebut agar tidak terjadi pendobelan label. Yang ketiga, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Yang keempat, melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas kelembaran kompilasi. Yang kelima, mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat yang lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang tepat. Jadi auditor itu harus mewaspadai barang-barang yang kosong agar tidak terjadi ke tempat-tempat yang lowong. Luas pengujian perhitungan yang dilakukan oleh seorang auditor itu tergantung sebagian pada kecermatan para karyawan, klien dalam menghitung persediaan, sifat dan komposisi persediaan, serta efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan pengamatan fisik persediaan dan penyelenggaraan catatan perpetual. Biasanya itu, auditor juga akan membuat stratifikasi atas barang persediaan dengan memasukkan barang-barang bernilai dolar tinggi ke dalam perhitungan dan akan mengambil sampel representatif dari barang-barang lainnya. Dalam melakukan pengujian perhitungan, seorang auditor harus mencatat perhitungan yang akan dilakukan dan memberikan deskripsi yang lengkap serta akurat mengenai barang tersebut yang berupa nomor identitas, suatu ukuran, lokasi, dan lain-lainnya ke dalam lembar kertas kerja. Poin E yaitu pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung, baik itu untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Jadi, pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi, penilaian atau lokasi. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan itu dalam tahun-tahun sebelumnya. Seorang auditor itu harus mereview atas catatan-catatan persediaan perpetual dan mengajukan pernyataan kepada klien apa yang harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kuantitas persediaan. Sebaiknya konsisten penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya dalam audit, sehingga audit yang berulang atau melaporkan keuangan tahun sebelumnya. Langkah untuk memverifikasi penetapan harga ini cukup penelaannya
atas penetapan harga barang yang usang dan rusak yang berguna untuk memastikan bahwa barang tersebut itu tidak dinilai melebihi nilai realisasi bersih pada tanggal laporan. Bukti pendukung mengenai biaya per unit bervariasi menurut sifat persediaan. Bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, digunakan, atau dikonsumsi, meliputi persediaan barang dagang, bahan baku, dan perlengkapan. Harga pokok harus divouching ke faktur penjualan representatif. Yang selanjutnya, poin F, yaitu pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Dalam pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga, itu apabila persediaan klien disimpan di gudang umum atau pada jasa penyimpanan kustodian luar, maka auditor memperoleh bukti mengenai eksistensi persediaan itu melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan. Jenis bukti ini akan dianggap memadai kecuali bila jumlah yang terlibat merupakan proporsi yang signifikan dari aktiva lancar dan total aktiva. Dalam kasus AO 331.14 menyatakan bahwa auditor itu harus menetapkan satu atau lebih dari prosedur sebagai berikut ini. Poin pertama yaitu pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevaluasi kinerja penjaga gudang. Yang kedua, mendapatkan laporan akuntan independen mengenai prosedur pengendalian yang ditetapkan penjaga gudang yang berhubungan dengan penyimpanan barang, dan jika ada penjamin tanda terima atau menerapkan prosedur alternatif atas gudang untuk mendapatkan keyakinan yang layak bahwa informasi yang akan diterima dari penjaga gudang akan diandalkan. Yang keempat, mengamati perhitungan fisik barang jika praktis dan layak untuk dipakai. Yang selanjutnya, jika tanda terima gudang itu sudah dijaminkan sebagai argumen, maka konfirmasi kepada pemberi pinjaman mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang akan dijaminkan itu atas dasar penyajian jika tetap. Pengujian ini juga dapat memberikan bukti tentang asersi, hak, dan kewajiban. Selain itu, pengujian ini juga akan menghasilkan bukti mengenai asersi kelengkapan jika pihak penyimpanan mengkonfirmasi lebih banyak
barang di tangan daripada yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi. Pengkonfirmasi persediaan ini tidak memberikan bukti apapun tentang nilai persediaan, karena penyimpanan tidak diminta untuk melaporkan biaya, kondisi, atau nilai pasar barang yang disimpan di gudang. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.